Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Pada video kali ini saya akan membagikan video quotes atau kata bijak, nasihat yang menyentuh hati dari budayawan nasional. Siapa beliau? Beliau adalah Cak Nun atau MH Ainun Najib. Kemarin sempat viral beritanya beliau mengatakan Presiden Jokowi seperti Fir'aun. Beliau ini ternyata adalah suami dari penyanyi legendaris atau penyanyi yang terkenal pada masanya, yaitu Novia Kolopaking. Dan Cak Nun juga adalah ayah dari Sabrang Noe yang mempunyai band Leto, yang sekarang entah kemana Leto ya. Ya, langsung saja kita simak kata-kata bijak dari Cak Nun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau saya sedang bicara pakai bahasa Jawa, jangan bilang Jawa sentris. Saya cuma berekspresi sebagai orang Jawa. Saya lahir dan dibesarkan di Jawa, diperintah Tuhan jadi orang Jawa, maka saya mencintai dan mendalami budaya saya. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan? Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Jangan paksa orang untuk mencintaimu, tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Empati adalah salah satu unsur yang harus ada dalam menjalin hubungan antara satu sama lain, harus saling menghargai dan memahami, karena pada dasarnya cinta adalah saling melengkapi. Selalu berusaha merasakan apa yang dirasakan pasangannya juga adalah salah satu wujud nyata dari cinta. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktik keserakahan adalah orang pandai. Sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang siapa wayang, dan sejarah mencatat Ki Dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang untuk pada suatu hari dimasukkan dalam kotak. Kebanyakan manusia berjuang mengada-ngadakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya, sampai tega meniadakan Tuhannya. Itulah kematian. Kamu punya ruang dalam hatimu untuk merasakan hati para bambung atau gelandangan, sehingga hatimu sedih, getir, terimpit 1000 gunung. Sementara orang-orang pandai sibuk dengan program-program dan omong besar di koran-koran. Agama itu letaknya di dapur. Tidak masalah mau pakai wajan merek apa di dapur. Yang utama adalah makanan yang disajikan di warung yang sehat. Maka ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang, sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera, dan satpam otoriter. Agama diajarkan pada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup,
menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa, dan inti kehidupan kita. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seseorang pemimpin harus sikap mental kerakyatan. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Engkau bisa mencintai meskipun tanpa cinta. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Jangan paksa orang untuk mencintaimu, tagilah dirimu untuk mencintai siapapun. Orang boleh salah agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Hanya Sunni yang sanggup mengajarkan kita untuk tak mendua. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun. Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak? Kalian sendiri. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Surga itu tidak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama malah menjadikan tinggi hati. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, bisa rumongso, merasa tidak bisa, enggak rumongso bisa, atau merasa paling bisa. Menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Rakyat adalah juragan kita bersama. Kalau pagi kita siapkan air hangat untuk membasuh kakinya, dan jika malam kita bernyanyi untuk menenteramkan tidurnya. Belajarlah membedakan mana kemuliaan dan mana kehinaan. Amatilah mana orang yang luhur dan mana yang hina, mana yang derajatnya tinggi dan mana yang rendah. Pakailah mata Allah sebagai ukuran. Demikian nasihat bijak dari Cak Nun Ainun Najib. Semoga bermanfaat untuk merubah semangat hidup kita bersama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.